Wah, bagus sekali. Ya, oke baik. Langsung ya? Iya Pak. Ya baik, terima kasih. Ini mau mengonfirmasi saja sih Pak sebetulnya, karena terdakwa kasus Kemenaker itu Emmanuel Ebenezer sempat bilang memperingatkan Menko siap-siap akan dinoelkan. Jadi sebetulnya muncul pertanyaan begini, apakah KPK sebetulnya sedang mengincar kementerian-kementerian untuk pengusutan kasus-kasus atau perkara-perkara suap dan korupsi untuk saat ini Pak? Ini ya, tolong dilihat kembali, dipastikan kembali penyampaiannya itu konteksnya apakah pada proses pemeriksaan persidangan atau di luar proses persidangan. Nah, kalau kami melihat kalau itu di luar konteks pemeriksaan persidangan, ya itu apa saja mungkin bisa disampaikan. Kami hanya memegang sesuai dengan fakta yang ada dalam proses pemeriksaan di persidangan. Itu yang paling penting, gitu. Jadi kemudian kalau kemudian adakah ada menargetkan kementerian, ada, gitu. Kami ini tidak pernah memberikan atau menargetkan mana ini itu dan sebagainya, nggak ada. Yang kami lakukan proses penanganan perkara itu murni, ya, berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, ditelaah, dikaji, dievaluasi sampai kemudian menjadi bahan untuk dilakukan sebuah proses penyelidikan, gitu. Ya. Tadi soal penindakan tadi kan tercatat sekitar 115 ya. Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik antara lain kasus CSRBI dan kasus di Kemenak itu satu pemerintahan. Itu pertimbangan KPK sebenarnya. Ya, saya kira kalau pertimbangan itu lebih kepada aspek ya mungkin bisa dikatakan teknis saja. Perkara yang ditangani oleh Dirjen Penindakan itu kan cukup banyak, gitu. Kemudian jika dibandingkan dengan satgas yang ada 20, masing-masing satgas ya secara personal jumlahnya juga tidak banyak. Nah, oleh karena itu kemudian ditambah lagi dengan ada beberapa yang melakukan proses penanganan perkara pasca OTT. Nah, pasca OTT kan membutuhkan sebuah kecepatan. Ya, artinya kecepatan itu karena statusnya sudah ditahan. 1x24 jam, penyidik harus memastikan bahwa sudah jelas status daripada beberapa pihak yang dilakukan diamankan atau dibawa ke gedung KPK. Gitu. Jadi cuma masalah teknis dan waktu saja. Iya, saya kira itu ya. Nanti ke Deputen Penindakan lah Pak Asep itu. Ya itu kalau soal masalah waktu itu, gini, kalau masalah waktu semuanya itu kami kembalikan, itu kewenangan mutlak ada di penyidik. Kami mau paksakan, pimpinan mau saya sama Pak Ibnu mau memaksakan, ini cepat apa segala macam. Satu sisi kemudian ada perkara yang harus segera dilimpahkan ke penuntut karena keterbatasan masalah durasi waktu masa penahanan.